Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas manusia adalah gabungan dari alam semesta. Manusia adalah gabungan dari semua apa yang telah diciptakan Allah. Jadi manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna, karena ia merupakan gabungan dari seluruh unsur alam semesta. Tapi sebelumnya, seperti biasa, yuk mari kita ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Kopi Aceh Gayo. Seperti apa yang pernah saya jelaskan sebelumnya, bahwa apa-apa yang diciptakan Allah, seperti malaikat, jin, iblis, bahkan zat Allah itu sendiri ada di dalam diri manusia. Jadi apapun yang pernah diciptakan Allah di alam semesta ini adalah semuanya ada dalam diri. Hati adalah bulannya, pikiran adalah buminya, jiwa adalah mataharinya. Jadi matahari tidak akan bisa difokuskan, tidak akan bisa membakar kalau tidak difokuskan. Ini pelajaran seperti ketika kita masih SD. Jadi pakai kaca pembesar, matahari difokuskan, lalu bisa membakar kertas dan daun yang kering. Nah, jiwa, matahari itu sebagai jiwanya, jiwa, pancaran jiwa. Di film si Pike juga dia mencari remote control. Remote controlnya itu adalah pancaran jiwa. Jadi kalung yang dicari, yang hilangnya itu adalah pancaran jiwanya. Nah, ini tidak akan bisa membakar kalau tidak difokuskan. Dan pikiran itu adalah kaca pembesar untuk memfokuskan mataharinya, memfokuskan cahaya matahari. Jadi sebetulnya semesta ini ada di dalam diri kita, tumbuhannya, hewannya, bendanya. Ini kan seperti tubuh, tulang, itu kan benda. Ini kan batu-batu alit, benda. Ini kayak si Tesi ya, dipikir-pikir pelawak Tesi. Tapi saya ini cuma menunjukkan bahwa apapun yang diberikan oleh fans saya terima dan saya pakai. Ini sebagai wujud syukur ya. Sebetulnya saya suka nggak suka sih dengan batu. Saya paling cuma pakai batu 1-2 ya, batu yang kecil. Nah, kembali ke topik. Jadi di dalam diri kita sendiri itu ada batunya, ada bendanya, ada tumbuhannya, ada hewannya, dan jasmani. Artinya apapun yang diciptakan Allah di alam semesta itu semuanya ada di dalam diri kita. Jadi jangan pernah berpikir tentang apa di luar diri. Bahkan surga dan neraka yang dimaksudkan itu bukan di luar diri kita, tapi di dalam diri kita. Alif Lam Mim. Wal awal wal akhir. Allah lah yang mengawali dan mengakhiri hidup, lalu menggelar hidup. Dalikal kitab. Kitabnya itu bukan itu. Bukan yang dibaca, bukan yang ditulis. Dalika di sini adalah diri kita. Inilah ayat yang tersirat. Jadi ayat yang tersirat di alam semesta juga tersirat di dalam diri kita. Itulah dalikal kitab. Dalikal kitab la raiba fi. Di dalam diri kita tidak ada keraguan. Itulah kitab. Hudan lil muttaqin, maka akan jadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, artinya dalam diri kita ini ada malaikatnya. Malaikat apa? Hati. Terus jin apa? Jin adalah pikiran. Jadi sebelum Allah meniupkan ruh, sudah ada proses kehidupan. Nutfah, mudghah, alaqah, lahman.
dari segumpal air mani menjadi darah, menjadi tulang belulang, menjadi kumpulan darah itu menjadi kumpulan hati. Hati ini adalah malaikat. Maka malaikat pertama diciptakan dari cahaya. Makanya dalam hati ada nurani. Hati nurani. Tuhan tuntunan hati nurani. Nah, ini malaikat di dalam hati kita. Jadi kalau bertanya malaikat, di mana? Ya di dalam hati kita. Itu malaikat. Makanya di dalam hati kita ada yang disebut hati kecil yang tidak bisa dibohongi. Itu malaikat. Terus setelah hatinya sempurna, lalu Allah menciptakan pikiran. Apa itu pikiran? Jin. Karena jin ini tidak terlihat. Jin ini software. Yang terlihat otaknya. Otak adalah bendanya. Otak adalah tempatnya, wadahnya, raganya. Sedangkan yang disebut pikiran, ini software, tidak terlihat, makhluk kasat mata, makhluk halus. Karena pikiran itu makhluk halus. Itulah yang disebut dengan jin. Jadi jin ini adalah akal pikiran, imajinasi. Nah, itu udah ada sebelum Adam dijadikan. Nah, jadi udah ada dulu hati di dalam janin itu, udah ada pikiran. Lalu Allah hendak membuat suatu hal yang baru, yang lebih sempurna. Yaitu dengan apa? Ditiupkan ruh. Coba bayangkan, untuk apa ruh itu ditiupkan setelah 120 hari? Padahal sebelum itu sudah ada kehidupan. Sudah ada nutfah, mudghah, alaqah, malaikat, jin, sudah ada di dalam janin, di dalam bayi itu. Lalu kenapa masih ditiupkan ruh? Untuk apa fungsi ruh? Sudah ada hidup. Kehidupan itu sudah ada. Sudah ada kehidupan, sudah ada proses sebelum ruh ditiupkan. Tapi kenapa ruh ditiupkan setelah 120 hari? Karena ruh itu fungsinya adalah sebagai khalifah, pengganti Allah di dalam diri. Jadi kalau umatmu bertanya, ya Rasul, Ani Pak Ani koribun uji budawat an ibadi pastajibuli. Kalau umatmu bertanya, aku itu dekat, lebih dekat dari urat leher, karena di dalam ruh, di dalam jiwa, yang meliputi di dalam diri yang paling dalam. Nah, ruh inilah yang disebut Adam. Ruh itulah yang disebut manusia, karena manusia itu ciri khasnya adalah memiliki jiwa. Jiwa yang besar disebutlah manusia. Tapi kalau masih berpikir, itu belum manusia, itu masih disebut jin. Jin itu makhluk berpikir, tidak bisa disebut dengan manusia. Bahkan hewan pun masih berpikir, mal insan hayawanun natik. Sesungguhnya insan itu adalah hewan yang berpikir. Jadi kalau masih berpikir, belum menjadi insan kamil, masih insan biasa. Orang disebutnya, belum manusia. Orang itu mal insan hayawanun natik. Insan itu adalah hewan yang berpikir. Jadi belum insan kamil, belum manusia, masih orang. Hei orang-orang yang beriman, orang itu derajatnya masih di bawah. Sedangkan manusia derajatnya udah lebih tinggi. Nah, jadilah manusia. Yang ada manusia pertama di mana dia sudah beradab, dan orang-orang sebelum Adam belum beradab. Nah, din ini atau jiwa ini adalah Adam. Artinya ruhnya ada, disitulah Adam tercipta. Lalu setelah ruh ditiupkan, maka muncullah Hawahu, jenis kelamin, muncullah iblis. Dari apa? Dari golongan malaikat dan jin yang tidak mau sujud kepada Adam. Jadi sebetulnya iblis itu sebelumnya nggak ada. Ada cuman malaikat dan jin, hati dan pikiran. Tapi ketika ruh ditiupkan, maka muncullah hawahu, nafsu. Maka muncullah hawa. Nah, nafsu ini untuk menjadi penyeimbang kehidupan. Iblis itu adanya di nafsu. Nah, nafsu itu penyeimbang kehidupan, karena tanpa nafsu maka tidak akan ada gejolak dalam hidup. Ya kan? Maka Adam dan Hawa ini bagaikan suami istri, karena dua-duanya saling membutuhkan. Nafsu dibunuh, bukan manusia.
nafsu mengendalikan kita, jadilah disebut iblis. Tapi ketika jiwa mengendalikan nafsu, itulah manusia. Jadi manusia itu adalah jiwa atau diri yang mampu mengendalikan nafsu, bukan orang yang selalu dikendalikan oleh pikiran. Itu belum manusia, disebutnya jin. Tentang Tuhan itu begini-begini, menurut pengetahuan pikiran, itu bukan manusia tapi jin. Karena segala sesuatu dipahami dan dicerna oleh akal pikiran. Bahkan penyakit kayak kolesterol, darah tinggi, itu semua datangnya dari pikiran. Jadi tidak ada satupun makanan yang dihalalkan dan diharamkan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh yang berminyak. Tidak ada sesuatu penyakit pun bersumber dari makanan. Semua penyakit bersumber dari pikiran, dari jin. Karena banyak berpikir, maka muncullah kolesterol, darah tinggi, dan lain sebagainya. Maka ini harus dikendalikan pikiran ini. Maka dalam Islam, Allahu Akbar, ini berserah diri, menyerah. Pikiran itu diserahkan pada Allah, sujud. Pikiran disimpan di tempat paling rendah. Ini kok pengetahuan Tuhan, segala sesuatu tentang Tuhan itu disangka oleh akal pikir. Nggak akan bisa, bukan alatnya. Alatnya untuk berserah diri dan kembali kepada Allah sebagai wakilnya adalah jiwa, ruh. Itu alat untuk kembali pada Allah, alat untuk kontak dengan Allah. Kalau pikiran, alat untuk duniawi. Nah, sedangkan apa yang disebut iblis dari ciri-cirinya, iblis itu makhluk yang taat. Ya asalnya malaikat, mantan malaikat yang tidak mau sujud kepada Adam, bukan kepada Allah. Kalau kepada Allah dia sangat taat. Kalau berbicara tentang ketaatan, iblis itu mungkin dengan kita lebih taat iblis. Kita masih tidur, iblis masih menggoda. Lah memang tugasnya iblis kan menggoda. Terus kalau dikatakan beribadah, kata siapa iblis tidak beribadah? Justru iblis menggoda itu adalah ibadahnya, tugasnya. Jadi kalau dikatakan ahli ibadah, menurut saya iblis mungkin lebih ahli daripada kita. Kalau disebut taat kepada Allah, iblis itu taat kepada Allah. Dia taat karena tugasnya memang menggoda. Karena tugasnya memang hawahu, nafsu. Kata siapa dia tidak taat? Tapi kitanya kenapa kita beribadah kepada Allah dengan nafsu? Sholat mau sholat, nah maunya itu sendiri nafsu. Bukan karena disolatkan oleh Allah, tapi karena kehendak ingin sholat. Nah itu nafsu. Kok sholatnya pakai nafsu? Sholat itu kan berserah diri, bukan menggunakan nafsu. Nah kalau dikatakan sholat, ibadah kepada Allah, itu harus diserahkan nafsunya, bukan ibadahnya dengan nafsu. Nah ibadah iblis juga kan ibadah. Yang disebut pintar, iblis lebih pintar. Kalau disebut ahli ibadah, iblis lebih ahli ibadah daripada kita mungkin. Kalau disebut pintar, iblis lebih pintar. Kalau disebut lebih dulu, ajaran iblis itu lebih dulu, paling dulu. Tapi satu, iblis tidak update. Iblis tidak upgrade. Jadi yang disebut dengan iblis itu adalah orang yang lebih dikendalikan oleh nafsunya, yang tidak mau menerima pembaruan. Kalau dikatakan ahli ibadah, iblis pun ahli ibadah. Jadi bukan berarti iblis itu tidak taat kepada Allah. Ketika Allah menyuruh iblis untuk sujud kepada Adam, bukan berarti iblis tidak sujud kepada Allah. Iblis sangat taat. Iblis itu ahli ibadah. Tapi hanya satu kekurangannya, yaitu iblis merasa sombong. Merasa dengan ibadahnya ia merasa paling taat kepada Allah. Nah itulah iblis. Jadi iblis itu adalah kesombongan yang ada di dalam nafsu diri kita, kesombongan yang ada di dalam hati kita. Jadi iblis itu adalah kesombongan. Jadi yang disebut manusia adalah miniatur alam semesta, miniatur dari semua makhluk yang telah diciptakan Allah. Tinggal kita lebih mana, dominan kita kepada mana.
Ini salah satu kisah tentang kisah di Indian, suku Maya Inca. Di sana ada seorang suku ketua yang mengatakan bahwa di dalam diri kita ada dua serigala, serigala hitam dan serigala putih. Lalu ada seorang anak yang bertanya, serigala manakah yang menang? Kata ketua di sana mengatakan, serigala yang menang adalah serigala yang sering kau beri makan. Begitupun di dalam diri kita, kakek buyut saya pernah mengatakan ada dua naga. Naga baik dan naga jahat, nagara dan nagari. Naga manakah yang menang? Yaitu naga yang sering kita beri makan. Nah, ini pun di dalam Islam disebutkan bahwa hati adalah tempatnya malaikat, hati nurani. Pikiran adalah tempatnya jin, nafsu adalah tempatnya iblis, dan jiwa adalah Adam. Maka manakah yang membuat kita menjadi manusia? Yaitu Adam. Tapi pada umumnya orang ketika berbicara ketuhanan masih dicerna oleh akal, berarti dia lebih didominasi oleh jin. Belum manusia yang utuh, tapi orang-orang yang masih dikendalikan oleh jin. Makanya di ayat surat Al-Jin dikatakan jin itu bisa mendengar Al-Quran, bisa menghafal Quran, tahu tentang Allah, tapi kelebihannya dia adalah sombong seperti api, merasa dirinya paling benar. Inilah yang paling berbahaya, adalah orang-orang yang merasa dirinya benar. Maka bukan lagi manusia, tapi dia merupakan jin. Apalagi ketika dia taat beribadah, tapi dia sombong dengan merasa ibadahnya paling hebat, merasa dia beribadah dari dulu, ibadahnya itu ibadah yang ortodok, yang sejak dulu sudah ada. Ketika ada hal baru, dia merasa aneh, tidak mau menerima pembaruan. Jadi iblis bukan berarti tidak taat kepada Allah, tapi dia tidak menerima pembaruan. Maka jadilah manusia, jadilah Adam yang berserah diri kepada Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya jiwa yang diterima kembali kepada Allah adalah berserah diri. Serahkan jiwa kita kepada Allah. Berserah dirilah hanya kepada Allah. Islamlah hanya kepada Allah. Jangan Islam kepada agama, jangan Islam kepada ahli kitab. Islamlah hanya kepada Allah saja. Terima kasih. Semoga video yang singkat dan padat ini dapat memberi inspirasi dan hidayah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.